Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, asal sekolah SMA Negeri 5 Makassar, dari kelas 12 MIPA 6. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh pembaruan Islam, yaitu salah satunya Syekh Yusuf. Syekh Yusuf berasal dari keluarga kebangsaan tinggi di kalangan suku bangsa Makassar dan memiliki pertalian kerabat dengan raja-raja Banten, Goa, dan Bone. Nama lengkapnya adalah Syekh Al-Hajj Yusuf bin Abdullah bin Khairi. Syekh Yusuf dilahirkan pada tanggal 8 Syawal 1036 Hijriah atau tanggal 3 Juli 1626 Masehi di desa Parangloe, Talok. Nama tersebut merupakan pemberian dari Sultan Alauddin, Raja Goa ke-14. Masa kecil, beliau dirawat oleh Sultan Alauddin bersama dengan putrinya Siti Daeng Nisaga. Keduanya belajar mengaji beserta ilmu tajwid dengan Daenta Sameng, seorang guru kerajaan Goa di Cikoang. Selain itu, Syekh Yusuf belajar bahasa Arab, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu syariat lainnya di Padepokan Bontoala yang diasuh oleh Syekh Said Ba'alwi bin Abdullah Al-Allamah Thohir. Syekh Yusuf meninggalkan Makassar pada tanggal 20 Oktober 1644. Ketika masa pemerintahan Sultan Malikus Said, tujuan awal Syekh Yusuf adalah kerajaan Banten. Ketika di Banten, Syekh Yusuf bersahabat dengan Pangeran Surya. Kemudian beliau ke Aceh untuk bertemu dengan Syekh Nuruddin Hasanji Al-Raniri. Dari beliaulah Syekh Yusuf belajar tarikat, qadariyah, dan ilmu ketenagaraan selama 4 tahun dan memperoleh ijazah. Kemudian Syekh Yusuf melanjutkan perjalanan menuju Yaman pada tahun 1649. Beliau menamatkan 2 tarikat, yaitu Naksabandiyah dan tarikat Balawiyah. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanannya ke Mekah. Perjuangan Syekh Yusuf pada tahun 1672. Saat itu Banten juga tengah gigih melawan Belanda. Permusuhan meruncing sampai akhirnya meletus perlawanan bersenjata antara Sultan Ageng dan Sultan Haji beserta kompeninya. Syekh Yusuf berada di pihak Sultan Ageng dengan sebuah pasukan Makassar. Namun dikarenakan kekuatan yang tidak sebanding, maka Banten menyerah pada tahun 1682. Setelah itu, Syekh Yusuf menjalani hidup dalam masa pembuangan. Awalnya beliau ditahan di Cirebon dan Batavia. Namun, pemerintah Belanda masih merasa terancam dengan pengaruhnya sehingga beliau dan keluarganya diasingkan ke Sri Lanka pada September 1684. Belanda masih tetap merasa terancam karena beliau dapat dengan mudah mempengaruhi pengikutnya untuk memberontak pada Belanda. Pada bulan Juli 1693, Syekh Yusuf kembali dibuang ke Afrika bersama dengan 49 pengikutnya. Beliau di Tanjung Harapan sampai wafat pada tanggal 23 Mei 1699 dalam usia 73 tahun. Setelah kematiannya, Raja Goa meminta kepada Belanda agar jenazah Syekh Yusuf dikembalikan, namun tidak diindahkan. Akhirnya, atas permintaan Sultan Abdul Jalil, Belanda mengabulkan permintaan itu pada 6 April 1705. Adapun keranda yang dibawa dari Cape Town kemudian ditempatkan di istana Raja Goa selama sehari semalam untuk memberikan kesempatan kepada sanak keluarga dan penghulu adat mengucapkan doa perpisahan. Syekh Yusuf mendapatkan 2 penghargaan sebagai pahlawan nasional dari Indonesia pada 9 November 1996 dan dari pemerintah Afrika Selatan pada 23 September 2005. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.